Baiklah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai belajar dalam psikologi pendidikan. Konsep dasar belajar. Pengertian dari belajar adalah di mana seseorang mulai menangkap arti yang terkandung dalam setiap kata yang dipakai. Yang pada awalnya sebuah kata akan dikenal, namun belajar diketahui apa artinya. Namun belum diketahui apa artinya. Setiap seorang pelajar ataupun mahasiswa pastinya akan belajar arti kata tertentu yang sebelumnya belum diketahui dan mengerti akan arti kata-kata tersebut adalah hal terpenting supaya nantinya kata tersebut tidak salah digunakan. Yang pertama, belajar kognitif. Teori belajar kognitif merupakan hal yang penting dalam konsep dasar belajar. Dalam proses pembelajaran, seseorang tidak bisa terlepas dari kegiatan belajar kognitif. Sebab belajar kognitif berhubungan dengan masalah mental, sedangkan objek yang diamati akan hadir dalam diri lewat gagasan, tanggapan, dan juga lambang yang bersifat mental. Yang kedua, belajar menghafal. Belajar menghafal adalah aktivitas untuk menanamkan sebuah materi verbal pada ingatan yang nantinya akan diingat kembali secara harafiah dan juga skema kognitif dalam proses menghafal ini. Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan, yakni tujuan, pengertian, ingatan, dan perhatian. Sedangkan efektif atau tidaknya menghafal tersebut akan dipengaruhi dengan saraf. Dan yang ketiga, belajar teoritis. Belajar teoritis memiliki tujuan untuk memposisikan seluruh data dan juga fakta atau pengetahuan ke dalam sebuah kerangka organisasi mental yang nantinya bisa dipahami dan dipakai untuk memecahkan sebuah masalah seperti bidang-bidang ilmiah. Yang keempat, belajar konsep. Belajar konsep merupakan salah satu dari macam-macam gaya belajar, satuan arti yang menjadi wakil dari beberapa objek yang mempunyai kriteria sama. Seseorang yang memiliki konsep akan bisa mengabstraksi pada objek yang sedang dihadapi, sehingga objek tersebut ditempatkan pada golongan tertentu. Yang kelima, belajar kaidah. Belajar kaidah merupakan jenis belajar kemahiran intelektual yang dikemukakan Gagne. Belajar kaidah merupakan penggabungan dua konsep atau lebih yang nantinya akan saling dihubungkan dan membentuk sebuah kesatuan yang menghadirkan keteraturan. Seseorang yang sudah belajar kaidah nantinya akan bisa menghubungkan beberapa konsep. Yang keenam, belajar berpikir. Dalam belajar berpikir, seseorang akan berhadapan dengan sebuah masalah yang harus dipecahkan, namun tanpa disertai dengan pengamatan atau reorganisasi dalam pengamatan, di mana manfaat berpikir positif sangatlah banyak. Dalam konsep Dewey, mengenai belajar berpikir menjadi dasar memecahkan masalah adalah sebagai berikut. Terdapat kesulitan yang dirasakan dan disadari dari masalah. A. Masalah akan semakin jelas dan dibatasi. B. Mencari informasi atau data yang nantinya akan dikoordinasikan. C. Mencari hubungan untuk merumuskan hipotesis lalu dinilai dan diuji sehingga bisa diputuskan akan diterima atau tidak. D. Menerapkan pemecahan pada masalah yang sedang dihadapi dan juga untuk menguji kebenaran pemecahan yang akhirnya akan mencapai sebuah kesimpulan. Yang ketujuh, belajar keterampilan motorik. Apabila seseorang belajar kemampuan keterampilan motorik, maka nantinya bisa melakukan rangkaian gerakan jasmani dengan urutan tertentu dengan cara mengkoordinasi antar gerakan berbagai anggota badan dengan terpadu. Keterampilan ini dinamakan dengan motorik sebab otot, urat, dan juga persendian akan terlibat langsung, sehingga keterampilan ini akan berakar pada jasmani. Yang kedelapan, belajar estetis. Belajar estetis bertujuan untuk membentuk kemampuan dalam menciptakan dan menghayati keindahan semua bidang seni. Aktivitas belajar dalam konsep dasar pendidikan psikologi
yang dilakukan seseorang diantaranya adalah satu, memandang. Memandang adalah aktivitas yang dilakukan dengan mengarahkan pandangan ke sebuah objek, akan tetapi tidak seluruh kegiatan memandang juga termasuk dalam aktivitas belajar dan memperlihatkan ciri-ciri perhatian dalam psikologi. Aktivitas memandang yang dimaksud adalah kegiatan memandang yang bertujuan sesuai dengan kebutuhan untuk mendapatkan perubahan tingkah laku yang positif. Yang kedua, meraba, mencicipi, dan membau. Ini juga termasuk aktivitas belajar yang didorong karena kebutuhan dan memperoleh tujuan dengan cara memakai situasi tertentu untuk mendapatkan perubahan perilaku. Yang ketiga, menulis dan mencatat. Menulis dan mencatat yang merupakan kecerdasan linguistik merupakan kegiatan yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain dalam aktivitas belajar. Mencatat adalah aktivitas belajar jika seseorang mengerti tentang kebutuhan dan tujuan serta memakai perangkat tertentu supaya kegiatan mencatat nantinya bisa digunakan untuk mencapai tujuan dari belajar. Jadi bisa disimpulkan bahwa konsep dasar belajar dalam psikologi pendidikan adalah disiplin ilmu yang berisi tentang pemaparan mengenai pemahaman gejala kejiwaan pada tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendidik dan membina perkembangan kepribadian seorang manusia lewat psikologi pendidikan, maka sangat diharapkan nantinya bisa meluruskan paradigma mengenai hakikat dari pembelajaran, bahwa belajar pada dasarnya adalah proses memanusiakan